Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang-orang yang tampaknya begitu menarik karena mereka terlihat tenang, percaya diri, dan tidak terganggu oleh apapun? Atau mungkin Anda menyadari bahwa orang-orang yang memilih untuk melangkah mundur dan tetap diam justru memiliki pengaruh yang kuat dan menarik perhatian orang lain? Jika Anda penasaran dengan kekuatan ketenangan dan kesunyian, Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini kita akan membahas prinsip yang sangat kuat dalam filsafat Stoik, yaitu langkah mundur, tetap diam, dan biarkan mereka datang mendekat. Kita akan menjelajahi bagaimana langkah sederhana ini dapat mengubah cara orang-orang merespons Anda. Ini bukan tentang berpura-pura sulit dijangkau atau membuat jarak, tetapi tentang menemukan kekuatan dalam pengendalian diri dan kejernihan dalam diam. Dua hal yang dipercayai oleh para filsuf Stoik memiliki kekuatan luar biasa dalam kehidupan batin kita dan hubungan kita dengan orang lain. Di akhir video ini, Anda akan memahami bagaimana perubahan pola pikir ini dapat mengubah cara Anda berinteraksi, memberikan kendali yang lebih besar atas diri Anda, serta menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi santai saja, dan mari kita jelajahi pendekatan Stoik ini, yang menggabungkan pengaruh dengan kedamaian. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sudah siap? Mari kita mulai. Memahami pola pikir langkah mundur. Melangkah mundur bukan berarti menyerah atau mundur dari sebuah situasi. Ini adalah cara untuk mengambil kembali kendali yang sering kita lepaskan ketika kita terus-menerus bereaksi terhadap segala hal yang terjadi di sekitar kita. Dalam filsafat Stoik, melangkah mundur adalah langkah pertama untuk melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, tanpa terganggu oleh emosi atau impuls yang muncul. Cobalah mengingat saat seseorang mengkritik Anda, mempertanyakan ide Anda, atau menantang nilai-nilai yang Anda pegang. Reaksi pertama yang muncul mungkin adalah membela diri, memperbaiki mereka, atau membuktikan bahwa Anda benar. Tetapi dengan melangkah mundur, Anda memberi diri Anda waktu untuk memilih respons yang tenang dan disengaja, bukan respons yang didorong oleh ego atau kebutuhan untuk mendapatkan validasi. Bayangkan melangkah mundur seperti menciptakan ruang di taman. Seperti halnya tanaman membutuhkan ruang untuk tumbuh dan berkembang, pikiran kita juga membutuhkan ruang untuk memproses dan memahami dunia di sekitar kita. Tanpa ruang itu, kita terus-menerus berada dalam keadaan sensitif. Pikiran kita menjadi kusut seperti tanaman liar yang tumbuh tak terkendali, terjerat oleh opini dan reaksi orang lain. Melangkah mundur ibarat membersihkan taman pikiran Anda, memberi waktu agar debu mengendap, dan memungkinkan Anda melihat segalanya dengan lebih jelas. Anda tidak lagi terdorong oleh kebutuhan untuk segera bertindak, tetapi membiarkan waktu dan kejernihan membentuk respons Anda. Praktik melangkah mundur ini bisa mengubah cara pandang Anda sepenuhnya. Ketika kita terburu-buru untuk merespons, kita seringkali melewatkan perspektif lain dari sebuah situasi dan mengabaikan detail yang sebenarnya bisa mengungkapkan apa yang sedang terjadi. Namun, dengan melangkah mundur, Anda menjadi pengamat atas emosi Anda sendiri, tindakan orang lain, dan konteks yang lebih luas. Disinilah Anda mulai melihat sesuatu dengan kebijaksanaan seorang Stoik, menerima kenyataan bahwa tidak semua hal membutuhkan perhatian atau reaksi Anda saat itu juga. Pola pikir ini tidak hanya membuat Anda lebih tenang, tetapi juga lebih bijaksana. Melangkah mundur mengubah tantangan menjadi peluang untuk memahami, bukan bereaksi. Dalam hubungan, hal ini membantu Anda melihat dari mana sudut pandang orang lain berasal, bukan langsung mengasumsikan atau menghakimi. Dalam konflik, ini membantu Anda menjaga kedamaian batin, daripada terbawa dalam argumen yang hanya menguras energi Anda. Perubahan pola pikir ini tidak berarti Anda menjadi acuh tak acuh, tetapi justru memilih untuk terlibat dari posisi kekuatan, bukan impulsivitas.
Melangkah mundur adalah pilihan aktif, pengingat bahwa kekuatan sejati tidak perlu selalu ditunjukkan secara terus-menerus. Dengan berhenti sejenak, Anda menciptakan ruang untuk refleksi diri dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan di ruang itu, orang-orang seringkali tertarik pada Anda, bukan karena Anda menuntut perhatian mereka, tetapi karena Anda menunjukkan bahwa Anda nyaman dengan diri sendiri. Bagi Anda yang ingin mempraktikkan hal ini, pikirkan tentang saat terakhir Anda merasa ingin segera bereaksi. Lain kali cobalah untuk melangkah mundur hanya sesaat. Beri diri Anda ruang untuk merasakan emosi yang muncul dan perhatikan bagaimana perspektif Anda berubah ketika Anda tidak terburu-buru. Inilah inti dari pengendalian diri ala Stoik, sebuah tindakan hormat terhadap diri sendiri yang tidak hanya melindungi energi Anda, tetapi juga memperdalam pemahaman Anda tentang kehidupan dan orang lain. Kekuatan dalam diam. Mengapa tetap diam seringkali menjadi langkah terbaik? Dia memiliki kekuatan luar biasa. Dalam dunia yang mementingkan interaksi cepat dan respons instan, memilih untuk tetap diam mungkin terasa tidak wajar, bahkan menakutkan. Namun menurut para filsuf Stoik, diam seringkali adalah langkah terkuat yang bisa kita ambil. Memilih untuk tetap diam ketika semua orang berbicara dengan suara keras, atau menahan diri dari mengungkapkan semua pemikiran ketika orang lain merasa perlu mengekspresikan segalanya, adalah bentuk kekuatan sejati. Diam menjadi alat untuk mengendalikan diri, cara untuk melampaui reaksi spontan, dan membiarkan orang lain mengungkapkan diri mereka melalui kata-kata dan tindakan mereka. Ketika Anda tetap diam, Anda memberi ruang bagi sebuah percakapan atau bahkan konflik untuk bernapas. Kata-kata seringkali keluar terburu-buru, memenuhi ruang dengan asumsi, penilaian, dan opini. Sementara itu, diam berfungsi seperti cermin, memantulkan niat orang lain, membiarkan mereka melihat motivasi dan asumsi mereka sendiri dengan lebih jelas. Bayangkan sebuah perdebatan di tempat kerja atau percakapan tegang dengan teman. Jika Anda memilih untuk tetap diam bukan karena Anda kehabisan kata-kata, tetapi karena Anda memutuskan untuk tidak bereaksi, Anda menciptakan ruang di mana orang lain harus menghadapi pikiran mereka sendiri. Tiba-tiba, mereka tidak lagi memantulkan energi mereka ke Anda, tetapi harus berhadapan dengan emosi mereka sendiri. Ini bukan hanya cara untuk melindungi kedamaian Anda, tetapi juga cara untuk meningkatkan kualitasnya. Marcus Aurelius percaya bahwa diam adalah bentuk kebijaksanaan, pengendalian diri yang membantu menjaga ketenangan batin. Dalam Meditations, dia mengingatkan kita bahwa mengendalikan ucapan kita sama pentingnya dengan mengendalikan tindakan kita. Ketika kita berbicara karena marah atau frustrasi, seringkali kita mengatakan hal-hal yang kita sesali di kemudian hari. Tetapi diam menjaga kita tetap tenang, menghindarkan kita dari reaksi impulsif dan kata-kata yang tak bisa ditarik kembali. Tetap diam bukan berarti pasif. Ini adalah kemampuan untuk mengetahui kapan kata-kata diperlukan dan kapan tidak. Terkadang, hal paling berdampak yang bisa Anda lakukan adalah tetap tenang dan membiarkan orang lain mengisi ruang dengan kata-kata mereka. Ketika seseorang mengharapkan respons dari Anda, baik itu persetujuan, argumen, atau pengakuan, dan Anda memilih untuk tetap diam, itu bisa mengejutkan. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak terpengaruh oleh tekanan luar dan tidak merasa perlu membuktikan diri di setiap kesempatan. Diam juga menjadi pengingat akan pengendalian diri, pengingat bahwa Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Jika Anda siap untuk mencoba, praktikan diam pada saat berikutnya Anda merasa terdorong untuk melompat ke dalam percakapan, menjelaskan, atau membela diri. Perhatikan apa yang terjadi ketika Anda membiarkan diam mengisi ruang tersebut dan membiarkan kata-kata orang lain berdiri sendiri. Perhatikan seberapa sering orang mulai mundur atau mencoba menjelaskan lebih banyak, meskipun Anda tidak mengatakan sepatah kata pun. Diam dapat mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata, dan itu memungkinkan Anda untuk tetap tenang, mengamati,
dan menemukan kekuatan yang datang dari dalam. Mengapa orang tertarik pada kekuatan tenang? Ada daya tarik yang tidak bisa disangkal dari orang-orang yang tidak merasa perlu terus-menerus menjelaskan, membuktikan, atau mencari persetujuan. Kekuatan ini sering membuat orang lain penasaran dan tertarik. Ketika Anda melangkah mundur dan tetap diam, orang akan memperhatikan. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi ada sesuatu yang sangat menarik dari seseorang yang tidak membutuhkan kata-kata keras atau sikap mencolok untuk membuat dampak. Memilih untuk menahan diri dari reaksi berlebihan menunjukkan jenis kekuatan yang berbeda. Kekuatan yang tidak haus akan validasi, tetapi didasarkan pada rasa percaya diri yang mendalam. Sebagian besar orang hidup dalam keadaan reaktif, terbawa oleh komentar, kritik, atau energi di sekitar mereka. Tetapi ketika mereka bertemu dengan seseorang yang tidak seperti itu mengubah pola. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa orang ini tidak terganggu? Mengapa mereka tidak merasa perlu untuk menegaskan diri mereka? Rasa ingin tahu itu seringkali menarik orang kepada Anda. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai hukum usaha paling sedikit, gagasan bahwa dengan melakukan lebih sedikit Anda dapat mencapai lebih banyak. Mereka yang mencari validasi atau perhatian dengan penuh semangat seringkali kehilangan kekuatannya di mata orang lain. Sebaliknya, mereka yang tetap tenang dan membiarkan tindakan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata seringkali mendapatkan rasa hormat yang lebih dalam. Ada alasan mengapa kita tertarik pada orang yang tetap tenang dalam situasi sulit. Mereka tampaknya memiliki akses ke kekuatan batin yang ingin kita pelajari atau miliki juga. Inilah sebabnya mengapa pemimpin yang tetap tenang di tengah kekacauan seringkali menginspirasi rasa percaya diri pada orang lain. Mereka tidak tergesa-gesa untuk membuktikan diri mereka sendiri. Sikap tenang mereka sudah berbicara banyak. Kekuatan tenang juga menciptakan rasa aman bagi orang lain. Ketika Anda tidak bereaksi impulsif, Anda menjadi kehadiran yang stabil, dan orang lain merasa bahwa mereka bisa mempercayai Anda. Bayangkan seseorang yang tetap tenang dalam sebuah argumen, yang tidak terjebak dalam perdebatan sengit atau pembelaan diri yang berlebihan. Orang tersebut menjadi jangkar. Orang lain tahu bahwa mereka dapat mengandalkan Anda untuk menangani situasi dengan kepala dingin, tanpa terombang-ambing oleh setiap emosi yang muncul. Cara mengembangkan kekuatan tenang yang membuat orang tertarik. Bagaimana seseorang mengembangkan kekuatan tenang ini sehingga orang lain secara alami merasa tertarik? Semuanya dimulai dari berlatih menahan diri, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam emosi. Ketika Anda menahan diri dari bereaksi terhadap setiap emosi atau opini yang datang kepada Anda mengirimkan sinyal kepada diri sendiri dan orang lain bahwa Anda memiliki kendali atas diri Anda. Mulailah dengan interaksi sederhana. Ketika seseorang memberikan komentar yang biasanya akan memicu respons atau membuat Anda merasa perlu membela diri, cobalah untuk menahan diri. Rasakan kekuatan dalam menahan diri itu, dalam membiarkan momen itu berlalu, tanpa perlu mengisinya dengan kata-kata. Ini membutuhkan disiplin, tetapi inilah inti dari ketangguhan stoik, memilih kapan untuk terlibat dan kapan membiarkan keheningan berbicara. Pengendalian diri ini tidak hanya melindungi energi Anda, tetapi juga memungkinkan orang lain untuk melihat Anda dengan lebih jelas. Orang akan memperhatikan bahwa Anda berbeda dari kebanyakan orang, bahwa Anda tidak mudah tergoyahkan oleh emosi yang datang dan pergi. Inilah yang ditawarkan oleh stoicisme, kekuatan untuk hidup dengan cara yang memprioritaskan kedamaian, ketenangan, dan pengaruh yang tenang, dibandingkan dengan dampak yang sekadar cepat berlalu. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa orang-orang secara alami akan mendekat kepada Anda. Mereka akan mencari nasihat, kenyamanan, atau hanya kehadiran Anda. Seseorang yang tidak mudah terganggu oleh setiap ombak kecil di lautan kehidupan. Pertumbuhan batin melalui observasi. Observasi adalah keterampilan yang sangat kuat namun seringkali diabaikan, karena kita terlalu sibuk ingin didengar dan dipahami. Bagi para stoik, observasi bukanlah tindakan pasif.
Sebaliknya, ini adalah praktik yang disengaja. Memilih untuk mundur dan hanya mengamati berarti Anda sedang mempraktikkan cara yang lebih dalam untuk berhubungan dengan dunia. Cara yang dipandu oleh wawasan daripada reaksi spontan. Bayangkan pikiran Anda seperti lautan. Setiap pikiran, perasaan, dan dorongan adalah gelombang yang naik dan turun di dalamnya. Ketika Anda terus-menerus bereaksi, itu seperti mengaduk-aduk lautan itu, menciptakan turbulensi tanpa henti. Namun, ketika Anda memilih untuk mengamati, Anda membiarkan gelombang itu mereda, memungkinkan Anda untuk melihat apa yang ada di bawah permukaannya. Anda tidak lagi terjebak dalam badai, tetapi mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Observasi ini bukan tentang menjadi terpisah dari kehidupan, tetapi tentang menjadi lebih sadar. Ketika Anda mengamati sebuah percakapan tanpa buru-buru masuk, Anda seringkali dapat melihat motivasi atau emosi yang mendasarinya. Mungkin kemarahan seseorang sebenarnya bukan tentang Anda, tetapi berasal dari sesuatu yang lain. Atau dalam sebuah konflik, diam memungkinkan Anda untuk memperhatikan petunjuk-petunjuk kecil, seperti perubahan dalam bahasa tubuh atau nada suara, yang bisa mengungkapkan arti yang lebih dalam. Pendekatan ini juga berlaku untuk memahami diri Anda sendiri. Observasi membantu Anda menangkap reaksi batin sebelum mereka berubah menjadi emosi atau tindakan penuh. Misalnya, saat Anda merasakan kemarahan mulai muncul, cobalah untuk melangkah mundur secara mental. Amati perasaan itu. Rasakan di mana ia berada dalam tubuh Anda dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang memicunya? Apakah ini berasal dari momen ini atau sesuatu yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu? Observasi mengubah emosi ini menjadi guru, menunjukkan area di mana Anda perlu tumbuh atau belajar untuk melepaskan. Praktik ini tidak hanya membuat Anda lebih bijaksana, tetapi juga memperkuat ketahanan emosional Anda. Untuk memulainya, lakukan tindakan sederhana. Dengarkan. Saat seseorang berbagi pikiran dengan Anda, amati tanpa merencanakan respon Anda atau melompat dengan sudut pandang Anda sendiri. Rasakan perbedaannya antara mendengarkan untuk memahami dan mendengarkan untuk menjawab. Perhatikan apa yang mereka katakan, tetapi juga apa yang tidak mereka katakan. Jeda, bahasa tubuh, nada suara. Tindakan observasi yang tenang ini adalah bentuk penghormatan, tidak hanya kepada orang lain tetapi juga kepada diri Anda sendiri. Langkah stoik dalam kehidupan sehari-hari. Mengintegrasikan langkah stoik untuk melangkah mundur, tetap diam, dan mengamati dalam kehidupan sehari-hari mungkin tampak sulit, terutama di dunia yang serba cepat seperti sekarang. Namun, seperti keterampilan lainnya, hal ini menjadi lebih mudah dengan latihan yang konsisten. Dampaknya terhadap hubungan, pekerjaan, dan kedamaian batin Anda sangatlah besar. Mulailah dari hal yang sederhana, seperti menangani kritik. Kebanyakan dari kita memiliki naluri untuk membela diri atau menjelaskan niat ketika seseorang mengkritik pekerjaan atau tindakan kita. Lain kali Anda menerima kritik, baik dari rekan kerja, teman, atau keluarga. Cobalah untuk berhenti sejenak sebelum merespon. Alih-alih langsung menjelaskan sisi Anda, biarkan kata-kata mereka mengendap dan tetap diam. Dengan menahan diri, Anda memberi waktu untuk memahami perspektif mereka dan menentukan apakah kritik tersebut memiliki nilai. Hal ini bukan berarti Anda harus setuju, tetapi melangkah mundur dan tetap diam memungkinkan Anda merespon dengan bijaksana daripada defensif. Praktik ini juga dapat diterapkan dalam konflik. Argumen dan perselisihan sering kali meningkat karena kita merasa perlu membuat pendapat kita didengar di atas orang lain. Tetapi bagaimana jika Anda memilih untuk tetap diam? Dengan mendengarkan tanpa memotong atau bereaksi, Anda memberikan ruang kepada orang lain untuk mengungkapkan diri sepenuhnya. Seringkali ini mengurangi intensitas situasi. Banyak orang hanya ingin merasa didengar, dan keheningan Anda memberikan ruang itu. Setelah mereka selesai berbicara,
Anda dapat merespon dari tempat yang tenang dan terpusat, yang seringkali menghasilkan hasil yang lebih konstruktif. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.